saya meyakini banget ini udah sangat dekat dengan akhir zaman, karena Nabi bilang kalau misalkan hari itu terasa lebih cepat. Jadi dari dulu tuh agama itu satu, agama tauhid gitu loh, cuma syariatnya yang berbeda. Syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni. Mbak pernah dengar nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim sebelumnya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Riza Syah Channel. Kenalin, saya di sini Indah Kamila sebagai tamu, tapi saya bukan sebagai bintang tamu karena kita akan mewawancarai Riza yang selaku yang punya channel justru yang akan kita wawancarai dan menjadi narasumber dan sekaligus bintang tamu. Setelah kurang lebih selama 4 tahun vakum, akhirnya saya muncul lagi ke permukaan, dan ini adalah podcast pertama kali saya di sini, dan emang saya juga orangnya jarang konten ya. Nah, sibuk sekali 4 tahun. Oh enggak, 4 tahun vakum itu emang saya nggak terlalu aktif di YouTube ya, dan kebetulan emang pengen bikin konten aja biar kalian gak kelamaan rindu sama aku. Ini parah nih. Nah, ini nih uniknya di channelnya Riza Syah yang akan kita buat ini, yang dimana pada umumnya channel orang itu yang punya channelnya yang mewawancara. Nah, tapi sekarang di sini konsepnya yang punya channel akan kita wawancara. Nah, temanya gini, kita akan membahas tentang pemuda akhir zaman. Coba kita mau tahu nggak sih gitu kan dari sisi Riza nih sebagai anak muda, apa persiapan Riza dalam menghadapi akhir zaman? Ya kita agree lah ya kalau kita sekarang nih hidup di masa akhir zaman. Sangat setuju. Iya. Contohnya apa tanda-tandanya kalau kita tuh benar-benar udah hidup di akhir zaman? Jadi di antara kajian-kajian yang lain, yang paling saya suka adalah kajian tentang akhir zaman. Kayak sebelum tidur, kayak lagi misalkan sendiri di kamar nonton kajian gitu loh. Ya udah, pokoknya kayak mungkin kayak hampir setiap hari dari dulu emang suka banget mengkaji tentang akhir zaman ini. Jadi yang dimaksud akhir zaman ini adalah ketika Rasulullah diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan itu adalah awal mula akhir zaman, karena Rasulullah adalah nabi akhir zaman. Dan setelah nabi yang akhir zaman ini nggak akan ada nabi setelahnya. Dan sekarang setelah 1400 tahun Nabi wafat, dan beliau kan meninggalkan pusaka yaitu Al-Quran dan hadis, ya kan? Dan di hadis-hadis itu banyak banget tanda-tanda akhir zaman itu apa aja. Jadi Nabi pun nggak tahu kapan kiamat terjadi. Wallahu a'lam. Kapan kiamat terjadi? Iya. Nggak ada yang tahu tuh. Cuma spesialnya Nabi itu dikasih kisi-kisinya nih, tanda-tanda kiamat kecil apa, tanda-tanda kiamat besarnya apa, itu udah detail ya, ditulis di hadis. Dan sebagai contoh nih, kita di zaman ini sekarang nih, kenapa saya meyakini banget ini udah sangat dekat dengan akhir zaman, karena Nabi bilang kalau misalkan hari itu terasa lebih cepat. Setahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari. Gue juga ngerasa kayak dan sehari itu seperti kayak baru banget terjadi. Dan Mbak Ida pasti setuju kan, juga ngalamin kan, ya kan? Ya berarti perkataan Rasulullah 1400 tahun yang lalu emang terbukti benar hari ini, dan emang benar-benar kiamat itu semakin dekat. Padahal sekarang udah zaman modern nggak sih, yang seharusnya apa-apa tuh udah serba cepat, tapi kenapa kayak waktu masih kurang aja gitu? Ya nggak? Coba kalau bayangin dengan zaman dulu. Benar. Ya enggak? Ya, itu maksudnya terbukti kalau perkataan Rasulullah emang benar, dan Rasulullah itu nggak mungkin bohong gitu loh. Dan setiap perkataan dari Rasulullah adalah itu wahyu dari Allah, kita sepakat kan. Sabda Nabi di hadis-hadis kan, banyak banget hadis tentang akhir zaman, tanda-tandanya. Contohnya manusia semakin berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, contohnya ya kan. Buktinya di Arab, di Mekah juga sekarang bahkan udah nggak terlihat lagi kan bayangannya kan, karena tertutup Zamzam Tower itu kan. Ya, Arab menghijau. Itu terjadi sudah. Siberias mengering. Mengarah ke sana. Ada kan, itu kan kebanyakan yang kita tahu kayak gitu kan. Iya, terus paling menohok banget adalah
Nabi bisa tahu kalau pasar sekarang itu adalah mudah diakses. Pasar semakin berdekatan. Contohnya Iya. sekarang kita bisa lihat sendiri, Nggak ada emang koneksi. realitanya di satu mall ini, di sebelahnya ada mall lain, ada mall lain. Di di mana ada Indomaret pasti di sebelahnya ada apa gitu. Dan sekarang kalau misalnya kita mau belanja, Bahkan kita di nggak perlu, tangan nggak sih? iya nggak perlu repot-repot kita keluar, nggak perlu repot-repot kita harus pergi kemana dulu, nyiapin waktu kemana, kita tinggal tiduran rebahan, terus tinggal klik doang, kita mau beli sepatu, klik, udah nyampe, segitu gampangnya diakses. Dan itu Nabi tahu dari mana kalau itu bukan wahyu, dan terjadi hari ini, dan masih banyak lagi tanda-tanda yang lainnya. Ya mungkin kita tinggal nunggu tanda-tanda besar yang lainnya ya, walau aklam. Iya. Nah, terus juga kan ingat nggak sih ada hadis tentang 100 tahun. Oh iya. Per 100 tahun Itu juga saya baca tentang hadis per 100 tahun itu Allah bakal menurunkan seorang mujadid gitulah, seorang pembaru. Jadi Islam itu dipergilirkan kekuasaannya tiap 100 tahun sekali. Benar. Jadi kalau dilihat dari sekarang ini kan tahun 2024. Dan yang terakhir kejatuhan Turki Utsmaniyah itu sekitar tahun 1924. Dan emang udah bertepatan 100 tahun. Kita nggak tahu hitungan 100 tahunnya bagaimana, tapi emang kalau ngeliat situasi kondisi sekarang ini emang udah saatnya. Udah saatnya. Karena gini loh Mbak, saya itu salah satu yang emang termasuk kritis juga, terutama tentang Palestine, terutama tentang perkembangan dunia sekarang ini. Dan saya juga kayak udah mulai gerah banget. Sekarang khususnya umat muslim itu banyak banget yang berselisih gitu loh. Yang berselisih, beda pendapat, saling menyalahkan satu sama lain, merasa paling benar, merasa paling itu. Itu mesti banyak banget konflik dan dramanya. Kalau misalkan seperti ini, gimana kita bisa bersatu? Gimana kita bisa bercita-cita untuk menyelamatkan Palestine, untuk menyelamatkan status umat Islam yang hilang kalau misalkan kayak gini caranya. Karena kita butuh persatuan bukan perselisihan gitu loh. Kadang gini, gue tuh ngelihat fenomena di Indonesia tuh sebenarnya dakwah Islam ini udah sangat luas menyebar ya. Kayak zaman dulu tuh kayak masih zamannya gue SD SMP aja tuh kayak jarang untuk berjilbab aja itu suatu hal yang jarang ya. Terus ketika SMA itu tuh udah banyak banget kayak artis-artis hijrah, itu tuh udah jadi fenomenal gitu. Yang seharusnya dakwah Islami udah banyak tersebar dan yang seharusnya kan Islam tuh udah menguat ya. Tapi yang terjadi sekarang apa? Kayak kita lihat tuh antara satu kelompok dengan yang kelompok lain tuh hanya menguatkan kelompoknya sendiri-sendiri. Aduh. Ya enggak? Dan kayak ini kekuatannya di mana gitu kan? Capek nggak sih, kayak kita bingung, kita tuh umat Islam banyak terpecah-pecah kelompok-kelompok, tapi mereka saling serang, saling berdebat. Mbak Ina pernah dengar ini ya, hadis tentang mubasyirat? Pernah dengar kan? Pasti dengar dong. Iya kan? Coba dijelasin mubasyirat itu gimana? Jadi mubasyirat adalah mimpi yang baik dari seorang mukmin. Dan mimpi yang baik dari seorang mukmin di akhir zaman ini adalah salah satu dari bagian 46 kenabian. Jadi setelah Nabi kan kita sepakat gak bakal ada wahyu lagi. Karena Nabi Muhammad ini membenarkan ajaran-ajaran sebelumnya, dan akhirnya terwujudlah Al-Quran dan hadis ini. Agama ini udah sempurna, udah final, tidak ada penambahan lagi, tidak ada pengurangan lagi. Artinya emang udah benar-benar perfect, gak ada cacat di situ dan gak ada kekurangan di situ. Tapi permasalahannya orang itu kan beda penafsiran. Dari ulama satu ke ulama yang lainnya, itu pun banyak khilafiyah yang emang sekarang tuh jadi perdebatan. Jadi sudah dipastikan untuk mempersatukan ini, dari sekian banyak perselisihan dan perbedaan pendapat ini adalah mubasyirat ini. Mubasyirat adalah petunjuk dan kabar gembira dari Allah di akhir zaman ini. Berarti untuk membenarkan ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah. Iya kan? Jadi mubasyirat ini udah ada hadisnya ya. Maksudnya Rasulullah tuh udah menyampaikan berita tentang mubasyirat ini, berarti itu seperti estafet wahyu mungkin ya, karena kita udah jauh banget masa di zaman Nabi terakhir itu. Perbedaan jaraknya 1400 tahun, dan 1400 tahun itu kan dari omongan Nabi ke akhirnya ke sahabat, ke omongan sahabat yang lain, akhirnya sampai sekarang 1400 tahun kan pasti penyampaiannya pun beda-beda gitu kan.
Dan apa sih yang Padahal bersumber dari syariat yang sama. Yang sama. Quran dan Sunnah. Tapi kenapa jadi ada mazhab ini, mazhab itu? Ya seperti itu ya. Ya seperti itu karena masing-masing Oke, jadi memang beda. ada Rasulullah itu kasih clue bahwa ini yang membenarkan itu nanti ada mubasyirat dan itu Benar, memang ada hadisnya. bener. Itu Nah, yang mubasyirat yang seperti apa? itu yang bikin saya menarik itu. Kita itu kayak dikasih teka-teki, kita dikasih Puzzle. clue, dikasih Potongan puzzle. ya. Dan yang menarik lagi, Islam itu kan agama buat orang yang berpikir. Kita Yes. sebelum beragama, kita disuruh berpikir dulu. Jadi sebelum kita menggunakan hati, kita menggunakan akal. Karena kita diciptakan mempunyai akal juga, beda dengan makhluk yang lain seperti hewan, tumbuhan yang lain-lain. Bedanya itu, makanya kita derajatnya tertinggi karena kita punya Dan hawa di Al-Quran nafsu, juga punya kan akal. lebih banyak disebutkan bagi orang-orang yang berpikir. Itu banyak banget Al-Quran menyebutkan bagi orang-orang yang berpikir. Kita itu memang disuruh mikir gitu loh. Agama ini disuruh mikir, jadi emang benar kayak puzzle. Menariknya di situ. Jadi mubasyirat yang saya maksud adalah Mbak pernah dengar nama Muhammad Qasim bin Abdul Karim nggak sebelumnya? Muhammad Qasim, ya tahu sih gua gitu. Emang pernah viral, memang viral sosoknya gitu. Karena dia viral karena punya banyak mimpi yang gue tahu, mimpi ketemu Nabi, mimpi berbicara dengan Allah, dan dia juga punya banyak mimpi tentang kejadian-kejadian di masa depan, dan juga banyak mimpinya yang udah jadi kenyataan. Betul. Jadi sebelumnya kita kan sempat singgung tentang mubasyirat tadi kan. Ya, mubasyirat itu adalah petunjuk dan kabar gembira dari Allah. Jadi yang Muhammad Qasim ini kurang lebih sekitar tahun 2021 nih. 2021 saya mendapatkan informasi bahwa ada mimpi dari dari saudara muslim kita nih dari Pakistan bernama Muhammad Qasim bin Abdul Karim, dan dia mempunyai banyak mimpi-mimpi yang dimana mimpinya adalah ratusan kali bisa berdialog dengan Allah di balik tabirnya, dan mimpi ratusan kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Insya Allah. Jadi setelah saya kaji sekitar tahun 2021, saya kaji dari kronologinya sampai isi-isinya juga, kesimpulan saya ini mubasyirat. Kenapa? Mubasyirat yang disebutkan di hadis. Iya. Jadi kalau Mubasyirat mimpi orang lain tuh bukan mubasyirat. mimpi orang lain bisa jadi mubasyirat juga. Jadi mimpi itu gini Mbak, mimpi itu ada 3 klasifikasinya. Mimpi dari Allah, ya mimpi dari setan, bunga tidur. Ini mimpi dari Allah. Kenapa saya bilang begitu? Jadi yang pertama tadi, mimpi bertemu dan bisa berdialog dengan Allah di dalam mimpi gitu loh. Nah, bertemunya seperti apa? Bertemunya seperti kita lihat wujudnya langsung atau seperti apa? Nggak mungkin. Iya kan? Nggak mungkin kan? Langsung buka Quran di surat Asy-Syura ayat 51. Tidak patut Allah berbicara dengan manusia kecuali dengan wahyu, atau di balik tabir, atau melalui utusannya, yaitu malaikat. Ya. Dengan kehendaknya. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah bisa aja berbicara dengan siapapun. Sejauh ini kan kita pasti tahu kan Nabi Musa bisa berdialog dengan Allah. Ya, ada Nabi hadisnya, Muhammad ada hijab. ketika Isra Mi'raj bertemu langsung dengan Allah, tapi di balik hijab juga, nggak langsung lihat wujudnya Allah gitu loh, ya kan? Dan Muhammad Qasim ini setelah saya kaji seperti apa sih dia kok bisa berdialog dengan Allah, dan beliau bilang di salah satu videonya itu, beliau bilang Allah itu di balik tabir gitu loh. Jadi di balik tabir itu di balik cahaya yang indah, cahaya di atas cahaya yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata keindahannya. Setelah beliau kayak dengar suara Allah di balik tabir itu, beliau nggak berani ngeliat atas, beliau nunduk, dan beliau itu merasakan Allah itu lebih dekat dari urat lehernya. Nah itu juga sejalan dengan Al-Quran. Kita buka surat Qaf ayat 16, ada di situ, buka nanti aja. kita tampilkan lagi. Tampilkan. Yang kedua adalah mimpi bertemu Nabi. Di mana mimpi bertemu Nabi? Nabi bersabda, siapapun yang bermimpi bertemu dengan aku, itu benar. Ya, itu benar Nabi. Karena setan nggak bisa. Karena benar, Mbak Ida juga tahu kan, karena setan juga nggak bisa merupai Nabi Muhammad, ya kan. Jadi kalau misalkan orang nih bermimpi ada wujud yang mengaku Nabi,
Betul gitu, itu nabi, karena yang tadi nggak bisa diserupakan dengan setan. Dan artinya klasifikasi tadi yang Muhammad Qasim bisa berdialog dengan Allah di balik tabir, oke, clear. Dan Muhammad Qasim bisa bertemu dengan Nabi Muhammad ratusan kali di mimpinya, itu clear. Jadi itu benar. Kenapa saya bisa mengatakan itu mubasyirat? Karena sejalan dengan Al-Quran dan hadis, tidak ada bertentangan. Nah, bro, cuma Gitu. kalau misalnya yang dimimpikan itu seandainya bukan nabi, misalnya itu setan tapi ngaku-ngaku sebagai nabi, kira-kira tanda-tandanya apa? Setan? Setan yang mengaku sebagai nabi, atau misalnya ini setan yang mengaku sebagai Allah gitu. Tanda-tandanya apa tuh? Nah, kalau misalkan Di setan, dalam mimpi. setan mengaku nabi kan udah nggak bisa tadi kan, udah terbantahkan. Dan saya pun sangat yakin 100% nabi itu tidak mungkin berdusta. Setiap perkataan nabi itu pasti benar, dan emang terbukti semuanya, ya, terbukti semuanya terjadi kan. Perkataan, nah berarti poinnya kalau di dalam mimpi itu perkataannya tidak sesuai dengan syariat nabi, itu udah pasti setan atau yang ngaku. Gini, jadi kita berandaikan aja ya. Mungkin banyak yang mengira juga kan itu mimpi dari setan kali, gitu kali ya, maksudnya Mbak Ida. Gue mau Oke. wakili netizen nih, gitu. Gini, kalau misalkan pertanyaan seperti itu, kita lihat isinya apa. Nah, itu dia. Kita lihat isinya apa. Jadi salah satu pesan mubasyirat yang disampaikan oleh Muhammad Qasim itu adalah kita harus aware tentang syirik. Kalau setan nggak mungkin. Jadi di mana ada misalkan mimpi dari setan nih, nyuruh orang jangan musyrik gitu Nggak loh. mungkin. Di mana-mana setan itu udah nyuruh kontraknya. orang musyrik, Iya. nyuruh orang masuk neraka. Sejak kapan setan nyuruh orang masuk surga gitu loh? Iya. Iya kan? Ya, salah satu mimpi yang paling penting, yang paling utama adalah syirik. Di situ Allah berbicara di balik tabirnya. Qasim, semenjak aku menciptakan dunia ini belum ada syirik sebanyak ini. Bisa-bisaan yang cuma bisa-bisaan ngomong kayak gitu Allah doang sih. Iya, makanya Gue yang paling tahu, gue yang nyiptain dunia ini gitu. saya pun merasa di sekitaran saya, lingkungan saya tuh banyak banget syirik. Syirik itu adalah perbuatan dosa yang tidak diampuni. Kezaliman yang paling besar. Ya, jadi Allah bakal mengampuni apapun dosa itu Iya. kecuali syirik. Kecuali syirik. Dikasih tahu ini tuh syirik nih, contoh-contohnya nih, gitu loh. Di zaman modern itu, Apa tuh? gambar makhluk hidup. Gambar makhluk hidup. Kaitannya dengan syirik? Gambar makhluk hidup. Jadi ini ngomong-ngomong soal syirik itu apa sih? Menyekutukan Allah. Iya, betul. Syirik itu bisa dibilang menyekutukan Allah, terus menandingi ciptaan Allah, gitu. Ya. Bisa kan? Terus kita melakukan ibadah, tapi kita tidak melakukannya untuk Allah, tapi untuk yang lain, gitu. Itu syirik juga, gitu loh. Menyangkut tentang tadi gambar makhluk hidup, kenapa bisa syirik? Itu sama aja menandingi ciptaan Allah, karena Allah sudah menciptakan manusia nih. Terus dibikin patung manusia, gitu loh. Dibikin gambar manusia. Dan ada hadis juga di mana malaikat rahmat tidak bakal masuk jika rumah itu terpampang ada gambar bernyawa, makhluk hidup. Iya, itu ada hadisnya. Dan ada lagi yang istri Nabi memasang korden, terus ada gambarnya, gambar makhluk hidup, terus Nabi suruh lepas. Menurut ulama kan ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, dan ini dijelaskan kalau sebenarnya itu nggak boleh apapun alasannya. Jadi nanti yang bikin patung, yang bikin gambar makhluk hidup, lain sebagainya, di akhirat itu bakal diminta pertanggungjawaban. Allah bakal nantang mereka. Ayo coba hidupin, kasih nyawa, bisa nggak gitu loh. So, gambar makhluk hidup itu syirik. Berarti itu yang dibilang di mimpinya Muhammad Qasim itu tadi, bahwa dunia ini dipenuhi dengan syirik. Itu karena gambar makhluk hidup itu. Salah satunya itu. Dan syirik itu emang luas banget, banyak banget. Tapi saking luasnya kita pun kadang-kadang nggak sadar kalau kita melakukan syirik. Dan contohnya deh, saya kalau misalkan saya nggak mendengarkan mubasyirat ini, saya nggak melihat apa pesan dari mimpi ini, mungkin saya masih melakukan syirik itu. Ya kan? Banyak contohnya, masih banyak di zaman sekarang yang minta ke kuburan. Oh iya. Ya kan? Pakai penglaris, usaha, ya kan? Usaha harus berarti meminta kepada selain Allah. meminta kepada selain Allah. Nah. Islam itu adalah maksudnya orang yang berserah diri pada Allah. Tidak ada
sesuatu yang hak untuk disembah kecuali Allah gitu loh. Makanya la ilaha illallah itu bukan cuma Islam di zaman Nabi Muhammad doang, tapi nabi-nabi sebelumnya itu selalu mendakwahkan tentang tauhid. Jadi dari dulu tuh agama itu satu, agama tauhid gitu loh. Cuma syariatnya yang berbeda. Yang paling penting adalah tauhid ini. Ya tauhid ini salah satu tentang syirik ini. Jadi ini ibaratnya kita membangun sebuah bangunan. Kita semua sepakat kan kalau sholat itu adalah tiang dari agama. Ya, tiang agama kan. Ibadah-ibadah yang lain mungkin bisa temboknya, terus atapnya gitu loh. Ya, setuju. Tapi kalau misalkan tiang agama kita kuat nih, misalkan kita sholat 5 waktu, kita sholat sunnah tidak pernah ketinggalan, sholat malam gitu loh. Tapi ternyata secara tidak sadar kita melakukan syirik gitu loh. Syirik. Jadi tauhid itu ibaratnya adalah fondasinya. Kalau fondasinya itu nggak kuat, otomatis bangunan itu bakal hancur juga. Nggak bisa berdiri, bakal hancur juga. Jadi emang sepenting itu, kelihatannya sepele. Jadi la ilaha illallah itu bukan cuma sekedar kita ucapan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi perlakuan kita juga harus la ilaha illallah juga gitu loh. Nah, pesan utama syirik yang di dalam mimpinya Muhammad Qasim ini lebih ke mana sih gitu? Ya, tadi kan kalau ngomongin soal syirik banyak ya. Banyak, tapi ada juga yang syirik modern, itu adalah kepala, ya kan? Kata hadisnya. Jadi kalau misalkan kepala doang pun itu udah terhitung syirik gitu loh. Iya, emoji. Jadi kalau misalkan kita emoji, kita pasang di baju, kita tempel di tembok pun itu sama aja. Jadi kalau mau nggak syirik, misalkan kita mau lukisan di dinding atau pajang dimanapun itu, jangan harus ada makhluk hidupnya. Kita ngeliat di Palestina itu sudah kezaliman yang amat sangat berat, besar gitu. Tapi ada yang lebih besar lagi dari kezaliman yang di Palestina yang dibikin sama Israel ini. Syirik itu kezaliman terbesar. Kalaupun mendesak nih, kita kepengen melihat momen-momen yang kita foto ya, kita abadikan itu, lebih baik disimpan di handphone aja, jangan dicetak ya. Karena kalau di handphone itu adalah kalau misalkan kita hidupkan, kita bisa melihat ke galeri kan, foto-foto atau video atau apapun itu. Tapi kalau misalkan kita matikan teleponnya, itu berubah menjadi data kan. Artinya intinya prinsipnya dipajang ya. Iya, intinya prinsipnya dipajang. Dan lebih baik kalau mau simpan foto di handphone, tapi jangan dicetak gitu loh. Tapi kalau misalkan udah dicetak, taruh di album foto, sampulnya bersih, taruh di lemari gitu, jangan sampai dipajang gitu. Pajang model digital ada juga dong sekarang. Pajang model digital. Itu gimana? Misalnya pajang itu kan sesuatu yang sudah tertampil ya. Wallpaper. Ya, wallpaper lebih baik jangan. Walaupun itu digital. Walaupun ini digital, tapi chance lebih banyak munculnya itu lebih tinggi dibanding kalau misalkan kita taruh di memori, kita harus buka dulu kan. Buka dulu, baru itu ketemu kan gambarnya, tersembunyi. Karena prinsipnya memang yang dipajang. Betul, ya? Tersembunyi. Tapi kalau wallpaper kan dia nyala dikit keluar. Oke, gitu. Jadi garis besarnya kita nih udah ditinggalin 2 pegangan, Al-Quran dan Sunnah. Itu. Terus Rasulullah kasih spill lagi, nanti akan ada al-mubasyirat di zaman. Gitu kan. Nah, dan ternyata gitu kan, kehadirannya al-mubasyirat ini terakhir Al-Quran dan Sunnah. Terus kemudian karena jauhnya jarak 1400 tahun jarak kita dengan kenabian terakhir, maka banyaklah itu mulai syirik-syirik itu bermunculan yang sampai kita tuh nggak sadar lagi. Nggak sadar. Gitu kan. Dan memang yang gue tahu memang syirik itu berkembang dari zaman ke zaman. Dan mungkin di zaman Nabi Muhammad pun dulu Rasulullah menghapus syirik, ya pada zaman-zaman itu pun orang nggak menyadari kalau itu syirik gitu kan. Nah, ini terjadi lagi nih di zaman kita. Nah, makanya disambungin lagi. Nah, di sini nih ada estafet wahyu gitu ya, ada estafet petunjuk di Al-Mubasyirat ini. Ternyata lebih banyak pesan utamanya adalah membahas syirik gitu kan. Yang paling utama. Dan menjelaskan, justru di sini Muhammad Qasim itu menyampaikan kabar bahwa mendeskripsikan nih bentuk-bentuk syiriknya itu apa aja gitu. Oke, I see. Ya, jadi mungkin
buat penonton yang setelah melihat podcast ini, ya saya harap silakan tabayun ya. Maksudnya silakan tabayun dalam artian memperhatikan mimpi beliau kan. Karena ini tuh sebuah peringatan, sebuah petunjuk. Jadi apa ya? Allah itu kurang sayang apa sama umatnya Nabi Muhammad gitu loh. Udah dikasih Al-Qur'an. Kayak kita jadi kayak ngerasa diperhatiin banget ya. Maksudnya udah dikasih Al-Qur'an, mau dikasih Al-Qur'an. Mau baca nggak baca, iya silakan. Maksudnya kita dikasih pilihan gitu loh. Mau ikut silakan, mau nggak ikut silakan. Tapi konsekuensinya ini nih, ada nih. Makanya di situ kan banyak banget kan ada surga dan neraka itu selalu menjadi perbandingan kan, mau ikut nggak ikut, monggo gitu loh. Terus ada sunnah dan ada lagi mubasyirat gitu. Ternyata yang benar itu seperti ini gitu loh. Tentang syirik, tentang hukum foto itu ternyata seperti ini. Hukum gambar makhluk hidup, akhirnya kita bisa jadi tahu kan, jadi paham. So gitu. Inilah solusinya untuk mempersatukan umat tentang masalah khilafiyah makhluk hidup. Iya. Jadi ya balik lagi kan, untuk menyatukan umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan ini adalah salah satunya kita harus ngeriset lagi. Ngeriset lagi dari awal adalah balik lagi ke agama tauhid. Karena itu balik lagi untuk kita benerin fondasi lagi jadinya. Kita harus bangun fondasi lagi yang kuat gitu loh, sama-sama. Jadi nabi gitu orang nabi yang manusia paling suci, manusia yang paling mulia dicintai sama Allah, terus di rumahnya ada gambarnya, malaikat Jibril nggak mau masuk, apalagi kita yang bukan siapa-siapa gitu loh. Nah itu. Ya, Wahyu gimana aja nggak nyampe, gimana mungkin juga kalau kita berdoa atau kita sholat mungkin nggak nyampe, ya kan? Mungkin nggak nyampe doa kita, mungkin terhalang ya karena ada gambar makhluk. Gimana kita doanya mau dikabulin kalau misalkan kita masih ada gambar-gambar yang terpampang gitu, sedangkan menghambat, itu tidak boleh gitu. Ini apalagi satu negara kita banyak banget gambar makhluk hidup di jalan, semua platform semua punya emoji yang sama. Kalau misalkan berhubungan dengan sistem pemerintahan ya, kita sebagai warga negara ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Itu kan tanggung jawab mereka. Mereka lebih tanggung jawab nanti. Ada yang punya wewenang. Punya wewenang, mereka yang bertanggung jawab. Jadi apa langkah yang kita lakuin dimulai dari rumah kita. Iya, dari tempat tinggal kita sendiri, dari diri kita sendiri. Iya, kita sholat di situ. Bahkan kadang pernah juga gue nemuin kayak dekorasi masjid, kayak jendelanya itu tuh punya gambar-gambar yang makhluk hidup, kayak ada gambar angsa di jendela dekorasinya. Mungkin dia tidak memajang foto ulama atau foto tokoh, tapi dekorasinya atau kayak di sajadah-sajadahnya. Oh iya, jadi emang ada mubasyirat juga tentang sajadah. Jadi Nabi itu nggak mau pakai sajadah yang ada gambarnya, tapi maunya polos kan. Di mimpinya Muhammad Qasim. Di mimpinya Muhammad Qasim nih. Jadi emang terbukti sekarang kita lihat ya sajadah. Itu kayak banyak banget yang kelihatan kayak simbol-simbol gitu loh. Kayak bentuk tanduk lah, bentuk mata satu lah, bentuk monyet. Kita tampilin contoh-contoh gambarnya. Yang kalau misalkan editornya nemu ya, bisa dilihat di sajadah-sajadah ya, mungkin di Google juga banyak ya. Itu pun ada di mubasyiratnya. Dan mendingan kita kalau misalkan kita sholat, yaudah kita pakai sajadah yang polos saja, tidak ada gambar apa-apa. Jangan-jangan itu yang bikin sholat kita nggak nyampe. Iya, dan ya mungkin berarti secara tidak langsung itu adalah sengaja aja nggak mau masuk kan ke rumah itu Nabi. Berarti sengaja dong. Iya kan? Nah, ini dimasukin simbol permainan setan sengaja gitu loh. Tipu daya setan. Dan itu juga yang mungkin menjadi gimana umat Islam ini bisa meraih statusnya kembali. Ada lagi yang banyak dilakuin sama orang-orang. Ada lagi. Jadi kalau misalkan kita sujud dan rukuk itu hanya untuk Allah ya. Tapi kan banyak sekarang orang-orang setiap orang yang mungkin yang dia hormati, setiap yang dia dianggap guru atau apapun, dia seperti tunduk. Ya kan, membungkukkan, ruku, sungkem. Ada yang sampai sujud. Saya lihat videonya gitu loh. Iya, tapi emang ada, memang itu syirik. Itu ada juga di mubasyiratnya. Itu tidak boleh. Even itu dilakukan kepada orang tua pun lebih baik kita cium. Sebenarnya itu memang pipi, kita peluk gitu loh. Cuman banyak yang nggak fokus untuk di ajaran ini. Iya. Nggak banyak ustadz yang menyuarakan. Meskipun saya juga pernah dengar dari beberapa ustadz kita dari Salafi pernah dengar kan, tapi ini diperjelas lagi di sini Bu, di mubasyirat ini. Itu. Kembali balik ke hadis yang 100 tahun itu, jangan-jangan ini permulaannya. Jadi gini, menariknya sebenarnya mubasyiratnya itu kan
kita udah jelasin panjang lebar yang terutama adalah syirik kan. Sebenarnya banyak lagi. Di samping kita suruh mensucikan diri dari syirik, ada lagi mubasyirat tentang perang dunia ketiga. Lu masih muda udah ngomongin perang dunia ketiga, emang dunia udah ketiga. bosan hidup? Bukan bosan hidup, tapi kita lihat faktanya di Palestina sekarang kan, Israel, Amerika, semuanya berkoalisi, NATO dengan Rusia. Lihat, yang baru-baru ini Amerika baru aja ngirim kapal perang sama jet-jet tempur gitu loh. Maksudnya indikasinya tuh ke arah sana. Iya sih. Dan ada juga Ghazwahin. Ghazwahin itu perang melawan India. Dan itu juga ada di hadisnya. Jadi orang yang diselamatkan dari api neraka adalah orang yang berada di yang ikut berperang melawan India. Iya, yang ikut Ghazwahin ini sama orang yang di barisannya Nabi Isa alaihissalam. Itu orang yang diselamatkan di api neraka. Jadi memang orang India memang pelaku kesyirikan terbesar sih. Iya, jadi emang di mubasyiratnya itu berdasarkan hadis tentang Ghazwahin segala macam itu ada semuanya rentetannya. Makanya sebenarnya ini kita harus ada pembahasan selanjutnya karena kan kita ini menarik kalau kita undang Muhammad Qasimnya langsung menceritakan bisa jadi mungkin mudah-mudahan beliau juga berkenan datang ke sini, mudah-mudahan juga beliau bisa menyempatkan hadir di sini. Jadi artinya beliau bisa menjelaskan langsung intinya untuk podcast kita kali ini kita lebih ke pesan utamanya dulu kan tentang syirik meskipun tadi sebenarnya banyak banget kalau mau kita kupas. Iya, menarik tuh kan sampai ada. Iya, bukan cuma perang dunia ketiga, tapi ada kebangkitan Islam. Setelah kebangkitan Islam ada lagi Dajjal, ada lagi turun Nabi Isa, keluar Yajud Majud, terus akhirnya umat Muslim semuanya dimatikan serentak gitu. Saya setelah menonton beberapa video-video dia di YouTube, juga ada kalau misalkan kalian suka baca, kalian bisa buka di websitenya muhammadqasimpk.com. Jadi bisa langsung cross check, bisa langsung tabayun, bisa langsung kalian pelajari dan akhirnya setelah mendapatkan mubasyirat dan kita mengkaji, mempelajari kan kita bisa mempersiapkan diri gitu loh. Iya. Apa yang bakal terjadi ke depan itu Allah kasih kisi-kisi. Biar nggak bingung lagi. Makanya kan kita nggak ada yang tahu ya. Wallahu a'lam kan meskipun bukan karena perang, bukan karena kiamat. Semua makhluk hidup juga bakal mati gitu. Kita nggak ada yang tahu. Mungkin besok kita mati, atau di sini amit-amit mati. Cuma kan artinya kalau kita udah menyiapkan diri, ya kan, kita chance untuk dapat ampunan dari Allahnya itu kan lebih besar, dapat rahmat Allahnya lebih besar gitu. Karena rahmat Allah itu sangat luas. Rahmat Allah itu buat siapapun, ya bagaimanapun keadaan dia, bagaimanapun dosa-dosa dia. Contohnya kayak Fir'aun aja deh. Fir'aun sebelum meninggal aja kan dia mau bertobat kan, mau menyebut nama Allah, tapi Jibril alaihissalam saking keselnya disumpel lah. Udah telat gitu, saking keselnya kan, karena beliau udah saking zolimnya. Ya kebanyakan orang tuh gitu, harus ngeliat dulu, harus kejadian dulu baru nyesel. Iya, makanya justru tujuan di sini adalah mengingatkan, ya, menyampaikan. Nanti setelah akhirnya mengkaji, akhirnya setelah melihat pesan-pesan beliau, ya terserah balik lagi gitu loh. Jangan sampai nyesel gitu loh. Kita mati dalam keadaan syirik. Nauzubillah ya. Nauzubillah, kita kekal di neraka gitu loh. Kita menjadi orang musyrik. Gitu. Demikian podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar jika kalian tertarik untuk kita undang Muhammad Qasimnya secara langsung ke sini, atau mungkin jika kalian punya pertanyaan-pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe ya, dan share sebanyak-banyaknya. Jadi kesimpulannya adalah saya mengajak umat muslim semuanya, siapapun dimanapun berada, ayo kita bareng-bareng aware tentang syirik dan kita berusaha menjauhkan diri dari syirik supaya pertolongan Allah itu menyertai kita dan rahmat Allah itu menyertai kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.